Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Kita akan membicarakan tentang memandikan dan mengafani jenazah. Memandikan, mengafani, kemudian menguburkan, dan menyolatkan. Oke, hari ini ada dua orang yang akan presentasi, yaitu Neng Fitria dan Rido. Ya, saya screen dulu makalahnya. Oke. Ini makalahnya. Oke. Saya persilakan Neng Fitria untuk menjadi moderator, kemudian Rido menjadi pemateri yang kedua. Oke, saya persilakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Mengurus Jenazah. Saya persilakan kepada Rido Alif untuk membaca materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai pemateri akan membacakan makalah kelompok 4, yaitu tentang memandikan, mengkafani, menyolatkan, sedang menguburkan. Ini presentasi, Bul. Itu di kamar. Man. Ada di laptop lagi. Ayo Rido, silakan. Ya, Pak. Ini Pak lagi buka makalahnya, Pak, di laptop, Pak. Makalah
mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyalatkan, memakamkan. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Ahmad Saifullah MPD dan disusun oleh Muhammad Ridho Alif dan Neng Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah yang berjudul Perawatan Jenazah ini dibuat untuk memenuhi syarat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penulis menyadari bahwa dalam membuat makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Yang penting-penting aja tuh yang dibacakan. Iya, Pak. Langsung ke rumusan masalah nggak apa-apa, Pak? Mic-nya mati, Pak. Langsung materinya aja. Langsung pembahasan, Pak, berarti, Pak, ya? Iya. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan sebelum memandikan jenazah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Ruang tempat memandikan hendaknya terjaga dari penglihatan orang yang lalu lalang dan merupakan tempat yang memberikan kehormatan bagi jenazah. Dan yang kedua, siapkan peralatan atau perlengkapannya, antara tempat atau alas memandikan jenazah, wadah dan air secukupnya, sabun atau pembersih, kapur barus, air mawar atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. Ketiga, orang yang berhak memandikan adalah muhrim dari si mayit seperti orang tua, suami atau istri, anak, kerabat dekat atau orang lain yang sejenis. 4. Dalam memandikan jenazah, hendaknya mendahulukan anggota-anggota wudu dan anggota-anggota badan yang sebelah kanan pada waktu mulai menyiramkan air. Memandikan jenazah disunahkan 3 kali atau lebih. Ketentuan aurat tetap berlaku pada pemandian jenazah. Kelima, syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan yaitu sebagai berikut. A. Jenazah itu orang muslim atau muslimat. B. Jenazah itu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama. C. Badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian tinggal. Atau apabila karena kecelakaan atau hilang. Cara memandikan jenazah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah itu ditempatkan di tempat dan terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Jenazah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. Yang kedua, jenazah diberi pakaian mandi, pakaian basan agar auratnya tetap tertutup seperti sarung atau kain dan supaya mudah memandikannya. Yang ketiga, memulainya dengan membaca basmalah dan pakailah sarung tangan. Keempat, membasuh anggota badan si mayit mulai dari sebelah kanan atas menggunakan gayung atau selang atau cerek dengan air biasa. Yang kelima, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sopan dan lemah lembut dengan menggunakan sabun dan kain penggosok mulai dari kepala sampai telapak kaki. Keenam, bersihkan mulut, gigi, hidung, telinga mayit dengan kain termasuk kotoran yang ada pada kuku, tangan, dan kaki. Ketujuh, jenazah diangkat atau agak didudukan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar, sambil terus diguyur air sabun atau wangi-wangian. Kedelapan, menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata, dari atas kepala hingga sampai ke kaki. Setelah seluruh badan disiram air, kemudian dibersihkan dengan sabun, dan disirami kembali sampai bersih. Disunatkan sebanyak 3 kali pembersihan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW datang kepada kami sewaktu kami memandikan putri beliau. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih. Kalau kamu pandang lebih baik dari itu dengan air serta daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dengan dicampur kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, setelah beres, diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara, wangi yang lainnya agar berbau harum. Ke-10, dikeringkan dengan kain atau handuk lalu tutup dengan kain panjang. 11, bawa ke tempat pengkafanan. B,
Tata cara mengafani jenazah. Siapkan perlengkapan untuk mengafani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan 3 helai untuk laki-laki dan sesuai dengan ukuran panjang badannya. Kain kafan 5 helai untuk perempuan dan sesuai ukuran panjang badannya. 2, kapas secukupnya. 3, bubuk cendana atau kapur barus. Dan keempat, minyak wangi. 2. Cara mengafani. 1. Kain kafan untuk mengafani jenazah paling sedikit 1 lembar yang dapat dipergunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki ataupun wanita. Akan tetapi, jika mampu disunahkan bagi jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lapis atau helai kain tanpa baju dan sorban, masing-masing lapis menutupi seluruh tubuh jenazah laki-laki. Sebagian ulama berpendapat bahwa 3 lapis itu terdiri dari izar atau kain untuk alas mandi, dan 2 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. 3. Cara memakaikan kain kafan untuk jenazah tersebut ialah kain kafan itu dihamparkan sehelai-helai dan ditaburkan harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya. Di atas tiap-tiap lapis itu, jenazah di atas hamparan kaki tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya dan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain putih bersih yang terbuat dari kapas dan tidak ada di dalamnya baju maupun sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, adapun untuk jenazah wanita disunahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain kafan, yakni kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala, cadar, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara beberapa helai atau lapisan kain diberi harum-haruman. Cara memakainya yaitu mula-mula dihamparkan kain untuk membungkus jenazah. Setelah itu jenazah diletakkan di atasnya. Setelah kain tersebut diberi harum-haruman. Kemudian jenazah dipakaikan kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala, dan cadar yang masing-masing diberi harum-haruman. Selanjutnya jenazah dibungkus seluruh tubuhnya dengan kain pembungkus. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Laila binti Kanif, ia berkata, saya adalah salah seorang yang ikut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW ketika meninggalnya. Yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah kepada kami ialah kain basahan atau alas, baju tutup kepala, cadar, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain atau yang menutupi seluruh tubuhnya. Selanjutnya Laila berkata, sedang waktu itu Rasulullah SAW di tengah pintu membawa kafannya dan memberikan kepada kami selai-selai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Catatan, jika seorang meninggal dunia dalam keadaan sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, tidak boleh ditaburi atau diberi wangi-wangian dan tutup kepala. 1. Lubang-lubang seperti lubang hidung dan lubang telinga disumpal dengan kapas, dan 2. Lapis bagian-bagian tertentu dengan kapas. C. Menyolatkan jenazah. Salat jenazah ialah salat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan ini ialah yang telah dimandikan dan dikafani. Hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, sallu ala mautakum. Artinya Rasulullah SAW bersabda, salatkanlah olehmu orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun mengenai tata cara menyolatkan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala jenazah berada di sebelah kanan. Yang kedua, posisi imam jika mayat laki-laki ke arah kepalanya, jika mayat perempuan ke arah perutnya. Ketiga, diusahakan dibuat 3 saf. Hadis Rasulullah dari Malik bin Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disalatkan oleh umat Islam yang mencapai jumlah 3 saf kecuali akan diampuni dosanya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Empat, syarat orang yang dapat melaksanakan salat jenazah adalah menutup aurat
suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis serta menghadap kiblat. 5. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. 6. Letak jenazah berada di depan orang yang menyolatkan, kecuali pada salat gaib. 7. Rukun salat jenazah adalah sebagai berikut. A. Niat. B. Berdiri bagi yang mampu. C. Takbir 4 kali. D. Membaca surat Al-Fatihah. E. Membaca sholawat Nabi. F. Mendoakan jenazah. G. Memberi salam. Tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Mula-mula, seluruh jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut sebagai berikut. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau usolli ala hazal maiti ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, usolli ala hazil maitati arba takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk perempuan. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, takbir yang kedua, dan setelah takbir yang kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Takbir yang ketiga, dan setelah takbir yang ketiga membaca doa jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrima nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghusluhu bil ma'i wa salji wa bardi wa saqatu minal abad. Pak, maaf Pak. Iya, kenapa? Boleh, ini yang keempat ini nggak jelas Pak Arabnya Pak. Udah nggak apa-apa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu aja udah nggak apa-apa. Langsung artinya ya. Langsung ke dua, ke bacaan yang satunya lagi. Takbir yang keempat. Catatan, doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis jenazahnya, yaitu A. Apabila jenazahnya wanita, maka domirnya U diganti dengan kata H. B. Apabila jenazahnya 2 orang, maka setiap domir kata hu diganti dengan huma. C. Apabila jenazahnya banyak, maka setiap domir kata hu diganti dengan hum atau hun. 5. Takbir yang keempat, setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan keenam, membaca salam ke kanan dan ke kiri. Dan untuk materi selanjutnya menguburkan jenazah, saya serahkan kepada Neng Fitriani. Waktu kami persilahkan. Menguburkan jenazah. Setelah selesai menyolatkan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah menguburkan atau memakamkan jenazah. Tata cara pemakaman atau penguburannya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya tanah kira-kira dibuat setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubangnya dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Maksudnya adalah agar jasad tersebut tidak mudah dibongkar binatang. 2. Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah,
hendaknya dibaca lafaz-lafaz sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Artinya, dengan nama Allah atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. 3. Tali-tali pengikat kain kapan dilepas, pipi kanan dan ujung kiri ditempelkan pada tanah. Setelah itu jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Tinggikan kubur itu dari tanah biasanya sekitar 1 jengkal dan di atas kepala diberikan tanda batu nisan. 4. Setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazah. Hadis Nabi SAW berbunyi yang artinya, dari Utsman menceritakan bahwa Nabi SAW apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkanlah ampun dengan saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Tata krama yang sebaiknya dilakukan ketika akan menguburkan jenazah antara lain mengiringi jenazah dan diam sambil berdoa. Tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan. Membaca salam ketika masuk pemakaman, tidak duduk hingga jenazah diletakkan, membuat lubang kubur yang baik dan dalam. Orang yang turun ke dalam kubur bukan orang yang berhadas besar, tidak meninggikan tanah, kuburan terlalu tinggi, tidak duduk di atas kuburan, dan tidak berjalan-jalan di atas kuburan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya ingin bertanya. Udah duluan. Ya. Oke, sudah ada 3 penanya, silahkan. Dari Karina, Febri, setelah itu Sally. Silakan, berurutan saja. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memandikan jenazah yang tubuhnya sudah rusak? Yang tubuhnya sudah rusak. Oke, silakan. Febri. Sally kemana ini? Iya, Keluar ya? udah masuk, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Dwi Nugroho dari kelompok 12. Ingin bertanya, misal dalam satu keluarga itu terdapat keluarga yang beda agama, misalnya ayahnya Kristen, terus anaknya Islam. Apakah si anaknya ini apakah anaknya ini ketika ayahnya meninggal gitu boleh mengikuti pemakamannya gitu? Baik, terima kasih. Jadi tadi apa yang laki-laki atau yang perempuan yang ini? Yang meninggal ayahnya, Pak. Yang Islam? Yang Islam anaknya, ayahnya yang Kristen. Jadi gimana tuh?
Oke, langsung aja dijawab. Silakan satu-satu tuh. Rido 1, Neng Fitria 1. Ini. Siapa dulu? Ya Pak, saya Pak ingin menjawab pertanyaan dari saudara Febri Pak. Ya, langsung aja dijawab. Langsung aja dijawab. Ya Pak, untuk tadi pertanyaan saudara Febri itu, kalau bagi saya tidak apa-apa Pak, karena itu kan takziah Pak. Walaupun ayahnya non-muslim, anaknya muslim datang ke pemakaman itu tidak apa-apa Pak. Gimana, Feb? Baik Pak, saya ingin ini lagi Pak. Kurang jelas gitu. Emang kalau misalnya di agama kita ini Muslim, memang diperbolehkan gitu? Iya, Pep, boleh, Pep. Ziarah seperti itu boleh. Kita ngantarkan ke makam itu boleh, Pep, nggak apa-apa. Itu kan takziah. Di dalam Islam juga tidak melarang. Boleh ya? Ya Iya. sudah. Oke, selanjutnya. Makasih Dok. Menjawab dari pertanyaan Karina. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara memandikan jenazah yang sudah rusak? Cara memandikannya, jika hanya ditemukan potongan tubuh mayat seperti tangan atau kaki atau kepala saja, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Namun langsung dimakamkan. Jika ditemukan namun langsung dimakamkan. Jika ditemukan separuh badan manusia atau ditemukan separuh badan terbelah, memanjang atau melintang, cukup dibungkus dengan kain, tidak dimandikan, kecuali jika ada kepalanya maka dikafani. Begitu, Pak. Gimana, Kar? Ya Pak, sudah jelas. Terima kasih ya Neng. Ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Bertanya Pak. Sebentar. Izin bertanya. Siapa? Agih ya. Oke. Perkenalkan nama saya Agi Dimas Dianata dari kelompok 14. Oke, Siapakah yang lebih utama menjadi sholat imam masjid atau wali mayit? Kenapa bisa diulang? Ada 5 warna. Siapakah yang lebih utama menjadi imam sholat jenazah, imam sholat masjid, atau wali mayit? Oh ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Saya, Pak. Oke. Sebentar. Silakan aktifkan videomu, Dewi Sukma.
Salam. Aktifkan videomu. Mana tadi? Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin bertanya. Apakah jenazah yang memiliki mata palsu atau gigi palsu harus dilepas? Dengan mata palsu dan gigi palsu. Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Satu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Ada yang mau bertanya? Satu orang lagi? Saya, Pak. Siapa? Eli, Pak. Ya. Apa pertanyaanmu, Sel? Mana si Anggi ini? Ada nggak orangnya? Oke, apa pertanyaanmu, Sel? Ayo silakan, Sally. Apa pertanyaanmu? Pak. Apa, Sel, pertanyaanmu, Sel? Oke, jawab dua pertanyaan itu aja dulu, Neng, Fitria, dan Rido. Saya Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Agi. Ya, silakan. Yang pertanyaannya dari Agi tadi, yang dahulukan mana antara imam masjid ataukah keluarga atau wali, Pak Nadia, kalau nggak salah, Pak. Jadi menurut saya, yang diutamakan menjadi imam itu, kalau bisa dari keluarga sendiri dulu, Pak. Kalau dari keluarga sendiri itu misalkan sudah tidak ada, boleh menggunakan imam masjid. Seperti itu, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya tadi, silakan dijawab, Neng. Pertanyaan yang selanjutnya akan saya jawab lagi, Pak. Pertanyaan dari yang apakah gigi palsu atau mata palsu itu diperbolehkan? Kalau menurut saya, Pak, jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah emas. Orang yang meninggal ada beberapa yang harus diperhatikan. Oke, saya kira sudah jelas lah dari teman-temannya, dari Neng Fitria maupun Rido yang ingin saya sampaikan. Saya screen dulu ini ya, makalah. Kenapa makalah ini nggak ada footnote-nya sama sekali? Semuanya dari internet semua lagi kan, nggak ada bukunya sama sekali. Aduh, ini makalahnya ya agak meragukan lah. Ini hadis dari siapa, doanya dari siapa, hadisnya mana, nggak ada. Ini banyak mengutip hadis-hadis tapi bahasa Indonesia, nggak ada hadis apa namanya ininya Arabnya.
kita ikut aja kan, kita kan nggak enak gitu. Tulisan begini ini gimana ya, saya mau menilainya bingung juga nih kalian nih kalau tugasnya begini nih. Ya mudah-mudahan bagus nanti di di waktu mengerjakan video ya. Oke, secara sederhana sih sudah apa ya, secara tata cara segala macamnya ya boleh ini semua. Cuma maksud saya kalian kan sebagai mahasiswa seharusnya apa ya, seharusnya itu nggak cukup begini aja gitu loh, maksud saya nggak cukup sekedar tulisan begini. Mahasiswa itu seharusnya setiap perkataannya, statementnya gitu ya, itu harus mengandung apa ya, argumen yang jelas, kemudian dari mana dia mendapatkan argumen itu. Jadi nggak asal bunyi, maksud saya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi harus dibedakan antara mahasiswa dan siswa. Kalian itu sebagai pembelajar tingkat tinggi. Jadi harapannya makalahnya nggak seperti ini gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua berkaitan tentang tadi yang ditanyakan teman-teman. Sepakat semua ulama ketika misal telinga Anda itu terputus, kemudian perlu nggak dimandikan dan dikafani segala macamnya. Ya kalau orangnya masih hidup nggak perlu, ya kan? Jarinya terputus, orangnya masih hidup, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani jarinya tadi itu. Kecuali orang yang orang yang misalkan tangannya terputus kemudian mati, gitu kan orangnya. Nah itu perlu disolatkan. Kalau dia mati syahid, maka dia disolatkan saja, nggak usah dimandikan. Atau mayat-mayat yang memungkinkan tidak dimandikan, misalkan tenggelam dan segala macamnya yang sudah hancur, gitu kan, nggak memungkinkan untuk dimandikan, memang nggak usah dimandikan, tapi tetap disolatkan dan dimakamkan. Itu ya. Dikafani juga kalau memang nggak memungkinkan dikafani misalkan, ya enggak usah, tapi tetap untuk disolatkan dan dimakamkan itu pasti harus dilakukan. Itu ya, itu yang pertama. Untuk yang berkaitan dengan atribut yang menempel pada diri si mayit, apapun itu harus dilepas, entah mata palsu ataupun apapun itu harus dilepas, karena itu bukan bagian asli dari tubuh si mayit. Jadi tidak dipasangkan kembali. Kita nggak seperti orang orang Nasrani ya, yang kemudian ketika meninggal kemudian dihias dan segala macamnya, enggak. Semua perhiasan, semua atribut-atribut yang menempel yang bukan bagian dari tubuh si mayit maka harus dilepas. Jadi begitu, harus dilepas dan dibiarkan mayit hanya tubuhnya, begitu. Itu ya. Itu tentang mayit ya. Sebentar ya, saya tutup. Jadi begitu ya untuk si mayit sendiri, ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan tubuhnya, misalkan telinga palsu dan segala macamnya, harapannya dilepas semuanya. Kemudian apa tadi, masalah apa?
sebenarnya seharusnya pertanyaan kalian itu lebih, harapan saya itu nggak hanya sekedar teoritis begitu ya. Kalau Anda tanyanya pertanyaannya di Google pasti ya teoritis begitu. Yang saya minta itu seharusnya Anda lebih aplikatif, semisal bagaimana mayat yang seperti kena COVID seperti ini kan. Nah, kaitannya dengan caranya mengafani, memandikan gitu kan. Itu bagaimana misalkan. Itu seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu. Kemudian ada statement bahasanya orang yang meninggal karena COVID, yaitu dokter dan perawat, itu ada yang mengatakan sebagai syahid. Nah, tinjauan kalian seperti apa? Itu seharusnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang memang realistis pada kenyataannya sekarang ini ada. Sehingga ketika kalian hadir di masyarakat, ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang realistis seperti itu, yang memang ada di masyarakat, kalian bisa menjawabnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya muncul. Jadi kalau kalian hanya bersifat teoritis, nanti Anda ketika di masyarakat ditanya begitu bingung. Gimana menurut Anda misalkan? Anggapan bahasanya orang yang meninggal karena karena menolong orang, karena menjadi dokter, menyembuhkan, kemudian dia meninggal. Apakah bisa dikatakan sebagai mati syahid? Ada yang mau menanggapi? Ada? Kemudian mengubur orang yang mati kena COVID, nggak boleh disentuh segala macamnya, kemudian akhirnya tidak, ya nggak tahu dibandingkan apa enggak ya, saya juga nggak tahu, kayaknya sih enggak. Jadi langsung mungkin dikafani mungkin, tapi saya nggak tahu juga kalau nggak dikafani juga. Kemudian dipakaikan peti mati gitu kan, misalkan dipakai peti mati gitu. Itu bagaimana ya kan? Itu kan pertanyaan sederhananya itu, terus bagaimana dong gitu kan? Ada yang mau berkomentar terkait dengan masalah ini? Ada? Tidak apa-apa Pak, darurat. Ya, Dewi mau berkomentar. Tidak Gimana? apa-apa darurat, karena darurat. Kalau tidak begitu bisa membahayakan yang lain. Oh, gitu ya. Jadi harus begitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk untuk orang yang meninggal karena menolong tadi dokter, bisa dikatakan sebagai mati syahid? Bisa? Syahid. Alasannya? Bisa jadi, Pak. Bisa ya. Ya kan? Seharusnya pertanyaan-pertanyaan begitu yang ya sederhananya bikinlah pertanyaan yang sesulit mungkin untuk pemakalah, harapannya pemakalah itu nggak bisa jawab gitu kan. Gitu seharusnya pertanyaan-pertanyaan Anda itu yang menunjukkan bahwasanya Anda sebagai mahasiswa yang memang memiliki intelektual yang lebih begitu ya. Ya kalau hanya pertanyaan gimana caranya, kemudian ini bagaimana, ya pertanyaan-pertanyaan itu hanya pertanyaan-pertanyaan, pertanyaannya kayak gitu masih anak SMA atau SMP gitu kan. Seharusnya pertanyaan-pertanyaannya memang memicu berpikir kritis gitu kan. Memicu teman Anda untuk berusaha menganalisis begitu. Oke, berkaitan dengan orang yang mati syahid. Dalam konsep mati syahid itu konsep utamanya ialah berjuang di jalan Allah. Itu ya. Sepakat semua ulama, semua perbuatan yang berjuang di jalan Allah ketika dia mati maka bisa dikatakan mati syahid. Sebagai contoh sederhana, kalian dalam sebuah hadis ketika mati pada saat video call seperti ini sedang menuntut ilmu bisa dikatakan sebagai mati syahid karena berjuang di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu ini demi agama gitu kan.
Cuma kalau demi supaya kaya, demi supaya ini ya jadi nggak sahid. Nah, begitu juga tren ataupun kalau kalian kemarin itu sudah bahas makosid syariah, jadi perintah tentang agama tertentu itu mengandung maksud tertentu. Jadi konsep sahid itu maksudnya seperti itu. Jadi kalian kemudian bisa menilai, maksudnya menilai masuk nggak sih ini seorang dokter atau ini yang mati syahid, apa iya membela agama? Atau memang dia hanya sekedar tugas dari negara? Atau seperti apa? Nah, begitu. Kemudian kalian bisa memunculkan sebuah ide. Oh, mungkin aja begini, mungkin aja begitu, mungkin aja begitu. Dan dari ide itu seenggaknya kalian ditanyakan di sini baru menjadikan diskusi yang lebih segar, yang lebih fresh, yang lebih greget. Teman Anda juga mulai dipancing untuk berpikir, oh iya juga ya, kok bisa begitu ya? Begitu. Nah, ya masalah seorang dokter itu yang menangani COVID itu meninggal mati syahid atau tidak itu masalah itu sebenarnya masalah yang tidak krusial ya, maksudnya nggak krusial tapi bisa dikatakan untuk penyemangat. Jadi beberapa waktu yang lalu kan orang-orang di kesehatan itu terutama dokter dan perawat yang ini kan merasa aduh saya terzolimi gara-gara gini, masyarakat nggak mau patuh pakai masker segala macamnya, terus-terusan akhirnya saya juga tertular COVID, akhirnya nanti nyawa saya terancam. Nah, untuk menjadikan dokter-dokter itu tenang dalam segala macamnya perlulah dorongan, dan bahkan dalam banyak ulama kemudian memberikan pendapatnya, oh itu bisa dikatakan mati syahid. Menurut saya itu bagus dalam artian sebagai penyemangat. Tapi untuk tren dalam artian untuk kaidah yang sebenarnya itu perlu diperdebatkan kalau kita menggunakan kaidah itu. Tapi untuk itu bisa memberi semangat kepada dokter-dokter dan perawat agar lebih serius merawat dan itu bisa dianggap sebagai syahid itu saya bisa apresiasi. Tapi secara fikih di sini itu kan, apakah ia bisa? Bukankah orang yang mati syahid itu adalah orang yang memang berjuang di jalan Allah? Orang yang berjuang di jalan Allah apakah menolong orang? Sementara kita nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti itu dia itu menolongnya itu karena agama Allah, karena dia menolong agama Allah, atau dia karena memang menolong dia itu kewajiban dia, gitu kan? Maka kita perlu pertanyakan kembali dan dianalisis secara fikih gitu ya. Ini saya bicara secara fikih. Tapi kalau secara sosial dan emosional, bolehlah kita katakan agar mereka semangat dan mau mengurusi para pasien-pasien itu. Tapi kalau didiskusikan lebih dalam, pasti nanti timbul banyak perdebatan dan pertanyaan. Nah, begitu kaitannya dengan memandikan dan mengafani dan menguburkan, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Itu adalah hal-hal yang perlu sekali ya. Jadi kalian sudah mendapatkan teori, harapannya nanti kan diaplikasikan di masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu Anda itu lulusan jurusan MPI, yang penting masyarakat taunya Anda itu dari Universitas Islam, gitu kan. Maka Anda pasti sesekali ditanya, misalkan Karina gitu kan, orang yang meninggal begini-begini ini gimana Karina misalkan. Atau Indah misalkan, kita bisa enggak menyolatkan atau memandikan orang yang kena COVID sementara begini-begini gitu ya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Harapan saya ke depannya Anda begitu. Harapannya ke depan Anda itu pertanyaannya itu lebih ke arah yang aplikatif, yang memicu teman-teman Anda untuk berpikir kritis lah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ialah terkait dengan tugas ya. Tugas itu merupakan
Ya, Anda kalau mau mengerjakan, saya memberikan choice-choice yang banyak itu agar saya bisa secara selektif. Jadi mana orang yang memang serius ingin berusaha dalam artian mau mendapatkan nilai yang maksimal, mana yang hanya sekedar mengikuti perkuliahan, gitu, sekedar menggugurkan kewajiban. Semakin banyak seleksinya, maka otomatis semakin semakin akurat datanya. Jadi silakan Anda itu berjuang, kalau nilai yang Anda harapkan ya berjuang untuk nilai Anda, kalau ilmu yang Anda harapkan juga sama, harus mengikuti dengan serius, kemudian mengikuti kuisnya seperti apa, begitu. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya kalau Anda hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk kuliah, ya udah, Anda nanti dapat ijazah, nggak punya kemampuan, skill segala macamnya. Mata kuliah saya itu saya harapkan itu Anda itu juga melatih skill-skill yang lain, tidak hanya sekedar mengetahui ilmunya secara kognitif, tapi Anda juga memiliki skill. Anda dari sini, ya kan? Oh, ternyata Anda akhirnya mulai belajar cara membuat video yang bagus. Suatu saat bisa jadi Anda itu sebagai konsultan, nanti kan orientasinya kalau manajemen pendidikan Islam itu konsultan, atau kalau ini jadi kepala sekolah, ya kan. Kepala sekolah ataupun konsultan itu fungsinya ialah meyakinkan orang bahwasanya apa yang Anda katakan itu benar, apa yang Anda katakan itu memang serius, realistis, dan memungkinkan. Jadi kalau Anda tidak memiliki public speaking yang bagus, ya bagaimana Anda meyakinkan? Makanya mulai dari mata kuliah ini saya ingin Anda itu mulai melatih kemampuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kemampuan berpikir kritis, menganalisa. Tugas-tugas dari teman-temannya ketika sudah selesai, oh seperti ini, kemudian Anda belajar menganalisa. Oh berarti saya harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah kemampuan yang memang harus dimiliki saat ini. Bisa jadi nanti Anda ini, ya kan, Anda itu nanti itu profesi Anda sebagai konsultan digantikan. Bisa nggak? Bisa jadi. Anda yang tidak memiliki skill lebih, Anda akan tergantikan. Contoh sederhana. Sekarang itu ada model logaritma ataupun matematika di internet, ya. Matematika yang memetakan sebuah peristiwa. Misalkan dari grafik ini orang membutuhkan ini. Jadi misalkan Anda sering searching itu tentang berkaitan dengan fikih, maka nanti ketika Anda pertama kali membuka Google Anda, maka materi-materi fikih yang akan muncul. Itu mulai seperti itu. Jadi mulai dianalisa, sudah mulai dianalisa, komputer bisa menganalisa. Dari sebuah peristiwa bisa dianalisa. Nanti kalau Anda tidak memiliki kemampuan lebih, pekerjaan-pekerjaan menganalisa, konsultan Anda, misalkan di daerah tertentu ini, di daerah misalkan Pringsewu, angka anak SMA-nya itu sangat tinggi. Maka bisa dipastikan ketika Anda mendirikan sekolah SMA di situ pasti laku, ya kan? Itu kan sebuah analisis. Nah, sekarang ini komputer sudah bisa menganalisis begitu. Jadi mulai dari umurnya berapa segala macamnya, sekarang kan Anda sudah di-tracking melalui melalui NIK Anda. Jadi sudah diketahui apa yang dibutuhkan Anda, kalau dimasukkan datanya, Anda nanti bisa ketahuan. Nanti lama-kelamaan Anda nggak dibutuhkan kalau Anda tidak memiliki skill yang lebih daripada temannya. Karena apa? Ya karena ini ada, cari aja di sini, misalkan Pringsewu jumlahnya sekian, penduduknya, umurnya dari rentang sekian sampai sekian. Kemudian berarti apa yang dibutuhkan masyarakat Pringsewu misalkan. Nah itu mesin sudah bisa melakukan itu, melakukan analisis itu. Nanti Anda bisa tidak terpakai, ya kan? Kalau Anda tidak memiliki kemampuan lebih, maka mulai dari sekarang Anda harus memiliki kemampuan yang lebih, ya kan? Teman saya itu cuma masukin data, nama segala macam, kemudian mengetahui, ya kan, apa yang dibutuhkan masyarakat ini untuk meningkatkan kesejahteraannya, apa yang dibutuhkan. Kadang kemampuan manusia nggak digunakan lagi.
Kalau Anda nggak punya kemampuan lebih untuk meyakinkan itu, ya Anda nggak punya apa-apa, ya kan? Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Anda bertarung di dunia global saat ini, Anda nggak bisa. Maka dari sini saya mulai melatih Anda bagaimana ya membuat video yang bagus, ya walaupun banyak yang membuat video apa adanya. Bagaimana Anda mengikuti sekarang ini melakukan evaluasi itu bisa dari daring, ya kan, melalui kuis yang saya berikan kepada Anda. Oh begini, seharusnya setidaknya Anda mengetahui, oh ada loh kuis yang menggunakan Kahoot begini. Syukur-syukur Anda kemudian nanti ke arah sana mencari ilmu bagaimana sih membuat kuis Kahoot seperti ini, kan begitu. Nah, itu nanti lama-kelamaan Anda terbiasa terbiasa aneh dengan sesuatu yang baru, kemudian Anda terbiasa mencari informasi, nanti itu akan terbangun dengan sendirinya Anda memiliki wawasan yang luar biasa. Nah, saya punya teman ya, secara EQ ya, secara kecerdasan jauh di bawah saya. Dia hanya lulusan S1. Dia kuliah S1 juga hampir 6 tahunan. Tapi ketika selesai kuliah, dia lebih sukses dulu daripada saya. Dia sudah punya mobilnya 2, sudah punya rumah, ya kan? Kenapa saya bertanya, kenapa kok dia ini lebih sukses daripada saya? Gitu kan, misalnya. Kan bertanya, oh ternyata dia nggak cerdas secara kognitif, dia melatih kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain. Begitu. Dia melatih kemampuan komunikasi dengan orang lain. Dia melatih jaringannya dengan orang lain sehingga dia sukses dalam bidang itu rupanya, saya pikir. Oh, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini kadang kecerdasan kognitif tidak dibarengi dengan kemampuan untuk berbicara yang bagus, melatih relasi, melatih komunikasi yang bagus, kemudian membangun relasi, kemudian menjadikan menjadikan itu sebuah market, ya kan, pasar, itu sangat penting, ya kan. Anda tadinya saya minta untuk membagikan video Anda, saya ingin melatih Anda itu untuk bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, sehingga Anda oh ini bagus ya mahasiswa ini ya, bisa membuat orang tertarik gitu kan, walaupun videonya misalkan nggak jelas. Oh bisa ya orang ini melakukan begini. Banyak orang yang nggak bisa melakukan itu, ya kan. Kadang dia cerdas secara kognitif tapi dia nggak bisa melakukan melakukan relasi dengan orang lain, melakukan hubungan dengan orang lain, nggak bisa. Jadi harapannya saya itu sebenarnya ke situ, tidak hanya sekedar teoritis yang Anda peroleh, tapi juga secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, nanti ke depannya Anda juga dapatkan itu. Oke, saya kira ini materi dari saya. Nanti jam 9 katanya udah jam 9 ya, katanya ada yang mau matrikulasi. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.